Shalom, jumpa lagi dalam program Renungan Harian dalam menutup segala kegiatan kita di usbu kerja yang akan berlalu. Dan sebelum kita masuk dalam Renungan Harian ini, akan sama-sama kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus firman yang hidup. Saat ini Tuhan kami ada lagi dalam program Renungan Harian Jemaat GPI Petra Muli. Kami mohon pemberkatan Tuhan bagi kami semua yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Dan biarlah Bapa berkenan mencurahkan Roh Kudus supaya semua kami yang mendengarkan firman ini, yang ambil bagian dalam renungan harian ini, kami semua akan diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan Filipi pasal 1 ayat 22 berbunyi demikian. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, agar lebih mendalami firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, saya mengajak kita semua untuk belajar dari filosofi pohon pisang. Bapak Ibu saudaraku terkasih, pohon pisang itu sama sekali tidak butuh tempat khusus untuk tumbuh. Pohon pisang selalu bertahan hidup dimanapun dan tidak menyerah dalam segala keadaan. Pohon pisang tidak mau mati sebelum berbuah. Saudaraku, pohon pisang punya prinsip bahwa kehadirannya di dunia harus memberi manfaat sebelum ajal menjemput. Selama hidupnya, pohon pisang terus berkarya menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Tidak peduli dalam keadaan apapun, hujan, panas, angin sepoi-sepoi, ataupun puting beliung. Pohon pisang selalu berjuang untuk tetap berbuah, walau ia tidak akan menikmati hasilnya. Saudaraku terkasih, pohon pisang itu luar biasa, sebab seluruh bagian tubuhnya punya manfaat. Mulai dari akar, batang, daun, pelepah daun, apalagi buahnya. Pohon pisang pun selalu mempersiapkan generasi penerus sebelum ia ditebas mati. Saudaraku terkasih, pohon pisang tidak pernah mewariskan dendam kepada anak-anaknya, sekalipun ia harus ditebas saat diambil buahnya. Pohon pisang tidak mendendam saat disakiti. Ia selalu berusaha mewariskan kebaikan, bukan keburukan. Karena itulah ia selalu mengeluarkan buah yang manis bagi penikmatnya. Bapak Ibu saudaraku terkasih, begitupun kehidupan kita sebagai manusia ciptaan Allah. Kita lebih sempurna dari pohon pisang, punya akal budi, talenta, kemampuan, perasaan, cinta, dan kasih sayang. Dan semuanya itu telah terpatri dalam kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Tahukah saudara-saudara apa yang Tuhan rindukan dari kesempurnaan kita sebagai ciptaannya? Rasul Paulus katakan, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Filipi 1 ayat 22.
Saudaraku terkasih, sebagai pencipta, Allah merindukan agar kita menggunakan segala kemampuan dan talenta kita untuk melakukan karya-karya terbaik dalam hidup ini. Karya-karya yang menghasilkan buah untuk dinikmati banyak orang. Saudaraku terkasih dalam Yesus, kehadiran kita ibarat seberkas cahaya di tengah kegelapan, menerangi sudut-sudut kehidupan yang gersang dan gelap karena ketamakan, kebencian, iri hati, dendam, percabulan, penonjolan diri, dan berbagai nafsu kejahatan duniawi lainnya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, belajar dari prinsip pohon pisang, ia harus memberi manfaat sebelum ajal menjemput. Karena sekalipun ditebas berulang kali, ia tidak pernah mati sebelum mengeluarkan buah. Ia sangat mengerti bahwa buahnya bermanfaat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, pohon pisang mengajar kita untuk berbuat kebajikan, menjadi contoh dan teladan, mewariskan nilai-nilai kebaikan bagi suami kita, istri, anak, cucu, saudara, teman, rekan kerja, dan semua orang, dengan satu harapan, mereka pun akan menghasilkan buah seperti yang diharapkan oleh pencipta kita. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, buah yang baik adalah buah yang dihasilkan oleh karya Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mengakhiri usbu kerja kita, firman Tuhan mengajar kita semua untuk tidak memperhitungkan laba dan rugi dari sebuah pengabdian, pelayanan, dan perjuangan dalam rangka mewariskan buah-buah kebaikan bagi orang banyak. Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu." Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, selagi ada waktu, selagi mampu, selagi bisa berupaya menebar kebaikan, sebab setiap kebaikan yang ditebar akan menghasilkan karya-karya terbaik dan manis yang tidak lekang oleh waktu. Firman Tuhan katakan, "Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, pendengar terkasih dimanapun Anda berada, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita telah merenungkan bersama. Saatnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami di dalam Yesus Kristus, Allah yang setia di dalam ketidaksetiaan kami. Di saat ini Tuhan, Engkau berkenan kepada kami semua untuk terlibat penuh dalam program renungan harian Jemaat GPI Petra Muli. Dan kami sudah melakukan itu kepada Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah diperdengarkan ini berguna bagi kami semua yang mendengarkan. Siapa saja yang masuk dalam program ini untuk mendengarnya
di mana saja mereka berada. Kami serahkan semua mereka untuk diberkati Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan Yesus, kunjungilah semua orang yang punya Tuhan di dalam kehidupan ini. Dalam keluarga rumah tangga mereka, suami istri dan semua anak-anak, Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan mereka dalam kehidupan rumah tangga. Agar supaya di dalam kuasa dan kasih Tuhan, mereka selalu berupaya untuk berbuah yang terbaik bagi kehidupan pribadi, keluarga, suami istri dan anak-anak, juga semua orang yang ditemui dalam hari-hari kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami terlibat juga Tuhan untuk menyerahkan semua orang, warga jemaat kami GPI Petra Muli, atau semua orang yang mendengarkan berita firman Tuhan saat ini. Tuhan, apabila mereka ada dalam kesulitan, mereka ada dalam kesakitan, mereka ada dalam ketakutan, mereka ada dalam kekurangan karena ekonomi yang terbatas. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kunjungilah semua mereka. Karena Tuhan tahu kelemahan-kelemahan mereka. Hadirlah dan berkatilah semua mereka, supaya apapun yang mereka upayakan untuk hidup ini, apapun yang mereka upayakan supaya mereka sembuh, diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Bapa di dalam sorga saat ini juga Tuhan, kami serahkan anak-anak muda di jemaat GPI Petra Muli ini yang selalu setia dalam pekerjaan Tuhan untuk selalu menyiarkan program renungan harian ini. Tuhan, kuduskan semua anak-anak muda ini. Pakailah mereka lebih luar biasa lagi, supaya mereka lebih setia untuk selalu menyuarakan kebenaran firman Tuhan bagi semua orang. Ini kami semua Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Lalu mengakhiri segala-galanya, kami mohon kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, senantiasa tinggal menyertai memberkati semua orang yang sudah kami doakan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam siaran renungan harian. Semoga apa yang sudah disampaikan melalui firman ini menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Akhirnya saya ucapkan selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.